Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Five Nights at Freddy yang dirilis pada tahun 2023. Di film kali ini menceritakan tentang sebuah tempat permainan anak-anak yang berisi boneka yang sangat mengerikan di dalamnya. Bagi kalian pecinta gamenya Five Nights at Freddy, pastinya film ini wajib kalian tonton. Bagaimana keseruannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang satpam yang bekerja di tempat mainan anak-anak tahun 80-an. Terlihat satpam tersebut mendapatkan teror dari entitas yang tak dikenal, hingga ia berusaha kabur dari tempat tersebut. Namun saat akan berhasil keluar, pintu tiba-tiba terkunci. Satpam itu pun akhirnya terbangun dalam boneka perangkap yang akan menyayat wajahnya. Dan siapkan kuota kalian karena film Five Nights at Freddy baru saja dimulai. Scene pun berganti dan kisah akan berfokus kepada seorang pria serabutan bernama Mike. Mike sekarang tinggal berdua bersama adiknya yang bernama Abby. Mike adalah pekerja serabutan dan saat ini ia bekerja sebagai satpam di sebuah mall. Saat akan memesan cemilan di sana, Mike tak sengaja melihat seorang anak yang diseret-seret oleh seorang pria. Hingga Mike yang melihat hal itu mengira anak itu diculik dan segera menghajar pria yang menyeret bocil tersebut. Akibat dari perbuatannya, Mike pun dipanggil oleh atasannya bernama Steve. Yang ternyata pria yang dipukul oleh Mike sebelumnya adalah ayah dari si bocil. Dan Mike yang salah sangka langsung memukulnya. Karena perbuatannya, Mike pun dipecat dari pekerjaannya sebagai satpam mall. Namun beruntung, Steve mau menawari pekerjaan lain kepada Mike, yaitu juga sebagai satpam. Namun di tempat yang berbeda, yaitu di tempat bernama Freddy Fazbear, tempat di awal film tadi. Namun Mike menolak tawaran Steve karena Mike tak bisa mengambil shift malam karena menjaga adiknya. Saat Mike bekerja, Abby dijaga oleh teman Mike bernama Max. Abby kerap kali melukis di kertas miliknya dan sering melukis yang ia katakan itu adalah temannya. Abby diketahui memiliki teman imajinasi sehingga ia tak punya teman di kehidupan nyatanya. Setelah minum obat tidur, Mike pun segera tidur. Mike kemudian bermimpi melihat kenangannya saat ia kecil bersama keluarganya yang sedang piknik. Mike saat itu disuruh untuk menjaga adik laki-lakinya bernama Garrett. Namun karena tak fokus, Garrett pun diculik oleh seseorang. Kemudian masalah pekerjaan masih belum selesai karena Mike mempunyai bibi yang sangat mengesalkan. Karena bibinya ini ingin mengambil hak asuh Abby. Untuk mempertahankan hak asuh adiknya, Mike harus segera mendapatkan pekerjaan untuk meyakinkan hakim pengadilan jika ia adalah wali yang bertanggung jawab. And she's an idiot, but she's right. She talks to air more than she talks to me. Doctor, you're making me feel like I'm Di rumah, Mike akhirnya memutuskan untuk kembali menghubungi Steve dan mengambil tawaran menjadi satpam di Freddy Fazbear malam itu juga. Dalam telepon, Steve menceritakan sedikit cerita sejarah tempat tersebut. Tempat itu adalah tempat yang terkenal pada tahun 80-an di kalangan anak-anak. Tempat itu juga memiliki sistem keamanan yang bagus, namun sudah agak tua dan juga sering terjadi lonjakan arus listrik. Dan jika itu terjadi, Mike bisa mereset listrik di sana. Tugas Mike di sana hanyalah menjaga tempat tersebut dengan memantaunya lewat CCTV agar tak ada orang yang membobol masuk. Di sana Mike memutar kaset yang ia temukan. Tempat ini dulunya memiliki banyak tempat permainan untuk anak-anak, bahkan memiliki robot animatronik yang dapat bergerak sendiri.
Namun setelah melihat rekaman tersebut, Mike menganggap jika pekerjaan ini akan terasa mudah. Mike kemudian menelusuri tempat itu dan menemukan banyak mainan, di antaranya ada boneka, game dingdong, dan masih banyak yang lain. Mike kemudian melihat boneka animatronik di sana. Setelah itu, Mike yang merasa bosan pun ngantuk dan ketiduran. Mike lagi-lagi mimpi bertemu dengan 5 bocah, dan saat ia mengejarnya, Mike pun terjatuh. Saat sampai di rumah, Mike pun berkata jika situasi akan menjadi lebih menarik. Kemudian si bibi ini telah menyewa Max untuk menjaga dan mendapatkan bukti jika Abby sudah ditelantarkan oleh Mike. Namun sayang, Max tak bisa mendapatkan bukti itu. Dan kali ini rencana mereka adalah mengacak-acak tempat kerja Mike agar ia dipecat, sehingga hak asuh Abby bisa diambil oleh si bibi. Namun sebelum itu, rekan Max, sebut saja Udin, meminta imbalan sebesar $1.000. Malamnya saat akan bekerja, Abby terus memaksa Mike agar bisa ikut ke tempat kerjanya. Namun tentu saja Mike tak memperbolehkannya. Setelah itu Mike pun bekerja dan ia dikejutkan jika boneka animatronik sudah tidak ada di tempatnya. Dan tak lama kemudian Mike pun ketiduran dan mengalami mimpi serupa. Kali ini bedanya Mike berusaha berkomunikasi kepada si Bucil untuk menanyakan siapa yang sudah menculik Garrett. Namun saat terbangun, tempat itu sudah kacau dan Mike segera meriset tempat tersebut. Tak lama kemudian, Mike didatangi oleh seorang polwan bernama Vanessa. Namun anehnya luka yang ada di dalam mimpi Mike malah terbawa ke dunia nyata. Vanessa ternyata seringkali berpatroli di tempat itu karena Vanessa dulunya juga sangat suka mengunjungi Freddy Fazbear. Vanessa menyarankan kepada Mike agar ia segera berhenti menjadi satpam di tempat ini karena menurutnya tempat ini sangatlah aneh menurut Vanessa. Ditambah lagi alasan tempat ini ditutup adalah saat tahun 80-an dulu ada beberapa anak yang menghilang secara misterius. Paginya setelah Mike dan Vanessa pergi, Udin segera menghubungi Max dan juga teman-temannya untuk membobol tempat tersebut. Dengan cepat, Udin bersama lainnya segera mengacak-acak tempat itu, sekaligus menjarah beberapa barang berharga. Namun kejadian aneh tiba-tiba datang, karena salah satu teman Udin harus tewas setelah bertemu boneka animatronik bernama Bonnie. Tak sampai di situ, satu orang lainnya juga harus tewas setelah dimakan oleh boneka yang dimasuki oleh arwah. Setelah melihat Bonnie, Udin pun segera lari ke dalam ruangan satpam. Dan di sana juga ia melihat boneka bernama Chica melepaskan robot kue melewati ventilasi. Kemudian pintu terbuka sendiri dan Udin segera pergi. Namun ia juga harus tewas setelah bertemu dengan Foxy. Di sisi lain, Max mencoba mencari temannya dengan mengikuti sesosok bocil yang mengarahkannya ke tempat berisi boneka animatronik bernama Freddy. Mendengar suara anak kecil dari dalam Freddy, Max pun segera mengecek ke dalamnya dan inilah yang terjadi. Kembali ke Mike dan juga Abby. Tak sengaja Abby mengetahui masalah Mike dengan bibinya. Abby mengatakan jika ia tak suka tinggal bersama bibinya dan tetap ingin tinggal bersama Mike. Di saat itu juga Vanessa datang ke rumah Mike untuk memberitahu jika tempat kerja Mike sudah dibobol oleh segerombolan orang. Terlebih lagi, Vanessa tidak suka jika Mike tertidur saat bekerja dan memaksa Mike untuk cerita alasan ia sering tertidur saat bertugas. Pada akhirnya, Mike pun bercerita tentang Garrett, adiknya, yang diculik saat mereka masih kecil. Karena hal itu, Mike sering menggunakan obat tidur
agar ia bisa mengingat kejadian saat adiknya diculik dari dalam mimpi. Mike sangat rindu kepada keluarganya seperti di dalam mimpi dan sangat ingin mengulang kejadian itu. Malamnya Mike tak bisa menghubungi Max hingga Mike akhirnya terpaksa akan membawa Abby bekerja. Setelah sampai di tempat kerja, Mike sangat terkejut setelah melihat di dalam sudah hancur lebur. Mike kemudian segera menidurkan Abby sembari ia membereskan kekacauan yang ada di sana. Setelah selesai membersihkan, Mike kembali tidur untuk kembali ke mimpinya. Sedangkan di sisi lain, Abby didatangi boneka animatronik. Abby pun keluar untuk melihat-lihat tempat tersebut. Hingga akhirnya Abby bertemu dengan Freddy yang sekarang sudah bisa bergerak sendiri. Di mimpinya, Mike pun mengetahui jika anak-anak itu adalah anak yang menghilang di Freddy Fazbear. Mike kemudian meminta petunjuk dari bocil itu, siapa yang sudah mengambil adiknya. Saat terbangun, Mike panik karena Abby sudah dikerubungi oleh boneka animatronik yang bisa hidup sendiri. Bukannya takut, Abby malah memperkenalkan mereka masing-masing boneka yang ia anggap sebagai temannya. Masing-masing dari boneka ini bernama Freddy, Roxy, Bonnie, dan Chica. Tapi tentu saja Mike masih menganggap ini tak masuk akal karena sangatlah mustahil robot bisa bergerak dengan sendirinya. Paginya setelah pulang, Mike pun sadar jika gambaran Abby adalah gambar anak-anak yang menghilang di Freddy Fazbear. Saat makan siang, Mike mencoba menanyakan mengenai kejadian tadi malam dan Abby mengatakan jika boneka itu sudah dirasuki oleh arwah hantu. Mike kemudian jujur jika dulunya mereka mempunyai saudara bernama Garrett dan anehnya Abby tahu kejadian Garrett diculik yang padahal saat itu ia belum lahir. Ternyata Abby diberitahu oleh bocil yang dimimpikan oleh Mike dan membicarakan tentang kelinci kuning. Malamnya saat bekerja, Mike kembali membawa Abby dan di sana ia juga bertemu dengan Vanessa. Ternyata Vanessa sudah tahu jika boneka animatronik itu sudah dirasuki arwah bocil-bocil yang menghilang. Karena sudah terlanjur di sana, mereka semua pun bermain bersama agar Abby senang. But I think it's gonna rain soon. It used to be higher. Saat ingin mengambil taplak meja, Mike ingin memegang boneka di sana, tapi beruntung Vanessa melarangnya. Karena jika Mike memegang boneka itu, tangan Mike bisa saja putus. Mike curiga kepada Vanessa, mengapa ia bisa tahu segalanya tentang Freddy Fazbear. Mike pun menduga jika arwah bocil di boneka bisa memberinya petunjuk tentang Garrett. Tak lama terjadi korsleting dan mengenai Abby. Beruntung Abby baik-baik saja. Setelah itu Vanessa melarang Mike untuk membawa Abby lagi. Entah apa yang ditakutkan Vanessa, namun ia benar-benar marah karena Mike membawa Abby ke sini. Paginya karena merasa tak pantas menjadi kakak, Mike pun menelpon bibinya untuk memberikan Abby. Tentu saja Abby marah karena menganggap jika Mike sudah membuangnya, sehingga Abby pun menghapus semua gambar Mike yang ada di sana. Sementara itu Mike kembali ke tempat kerjanya untuk mencari petunjuk tentang Garrett. Mike kemudian segera tidur, namun di dalam mimpi semua kembali baik-baik saja, tak seperti mestinya. Ternyata itu adalah ulah dari para bocil karena mereka tahu jika Mike ingin menjadi seperti dulu. Satu bocil berkata, Mike bisa mendapatkan mimpi ini setiap malam jika Mike mau memberikan Abby kepada para bocil itu. Karena dibutakan kasih sayang palsu ini, Mike pun menyetujui tawaran itu. Namun seketika Mike langsung tersadar jika ini semua tidak benar, tapi semua sudah terlambat. Para bocil ini akan mengambil Abby dan langsung menghajar Mike. Saat terbangun, Mike sudah berada di perangkap boneka. Namun beruntung, Mike bisa melepaskan diri dari perangkap tersebut.
Akhirnya kita bisa melihat korban yang ada di sana, terdiri dari Udin, Max, dan teman-temannya. Mike mencoba berusaha keluar, tapi lagi-lagi pintunya macet dan di belakang sudah ada Foxy. Di sisi lain, Abby yang ngambek tak mau keluar dari kamar, yang membuat bibinya merasa kesal dan gabut menonton TV. Yang ternyata, arwah bocil itu bersama Freddy datang untuk menjemput Abby. Oh my goodness! Beruntung, Mike akhirnya berhasil diselamatkan oleh Vanessa yang membawanya ke pos polisi. Pada akhirnya, Mike mengaku jika Mike sudah menyerahkan Abby kepada mereka. Vanessa pun memberitahu jika Abby akan dijadikan boneka animatronik juga. Vanessa pun juga mengaku jika para polisi dulunya mencoba mencari para bocil yang hilang, namun mereka tak kunjung menemukannya. Orang yang menculik anak-anak ini sangat cerdas karena menyembunyikan mereka di dalam boneka animatronik. Faktanya anak-anak itu tak bersalah dan sudah diketahui oleh si penculik bernama William Afton yang tak lain adalah ayah Vanessa itu sendiri yang identitasnya adalah si kelinci kuning. Jadi kejadian ini saling terkait dan orang yang sudah menculik Garrett adalah ayah Vanessa. Vanessa memberikan peralatan untuk Mike agar ia bisa menyelamatkan Abby, tapi Vanessa tak ikut karena trauma menghadapi ayahnya. Secara diam-diam, Mike segera menemui Abby yang bersama dengan Chica. Abby dibawa Chica menuju ruang operasi, sedangkan Mike berhasil melumpuhkan Freddy dan juga Bonnie menggunakan air listrik. Beruntung Mike datang tepat waktu menyelamatkan Abby dan mereka berdua segera pergi dari tempat tersebut. Foxy masih terus mencari keberadaan Abby yang bersembunyi di tempat mandi bola. Sementara itu, Mike malah bertemu dengan si kelinci kuning yaitu ayah Vanessa. Beruntung Abby yang terpojok berhasil diselamatkan oleh Vanessa. Sementara itu sebuah fakta akhirnya terkuak jika kelinci kuning inilah yang sudah menculik Garrett dan mempengaruhi semua arwah bocil di sana agar menurutinya. Vanessa datang dan akhirnya kita semua tahu jika ayah Vanessa adalah Steve, atasan Mike sebelumnya. Saat itu Mike pun sadar jika semua ini ada hubungannya dengan gambar-gambar di sana. Abby kemudian disuruh untuk mengganti gambar kelinci kuning menjadi jahat agar para bocil boneka animatronik bisa sadar. Vanessa akhirnya pun harus tertusuk di tangan ayahnya sendiri yang terobsesi menjadi psikopat. Setelah itu, para bocil pun sadar jika tuan yang mereka ikuti adalah orang jahat. Para bocil ini mulai menyerang Steve dan Steve pun tertusuk oleh kostumnya sendiri. Mike bersama lainnya segera keluar, sedangkan Steve diseret oleh para boneka animatronik. Beberapa minggu kemudian, guru sekolah Abby sangat senang karena Abby sekarang sudah mulai berbaur dengan murid-murid lainnya. Mereka juga mengunjungi Vanessa yang masih ada di rumah sakit. Mike dan Abby sudah bahagia kembali. Abby juga rindu kepada Freddy dan lainnya dan meminta Mike agar bisa kembali ke tempat itu lain kali. Di akhir film kita diperlihatkan jika Steve ternyata masih hidup. Dan setelah itu film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Five Nights at Freddy 2023. Bagaimana? Seru bukan? Banyak yang bilang jika film ini diperuntukkan bagi pemain gamenya saja. Tapi menurut saya sendiri, bagi yang tidak main gamenya sama sekali seperti saya, bagus-bagus saja untuk ditonton dan cukup mudah untuk dipahami. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini.
Untuk kritik dan saran teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.